Peringatan Hari Guru Nasional dan Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Flores Timur tahun 2023 masih dihiasi cerita tentang perjuangan guru honorer yang harus menjalankan tugasnya sebagai pendidik sekaligus berjuang mempertahankan hidup keluarga kecilnya. Pada peringatan Hari Guru 2023 diharapkan pemerintah memberikan kado terbaik bagi para guru honorer. Adalah Nikolaus Bayo Angin SPD atau biasa disapa dengan Guru Laus atau Guru Nikolaus. Pria sederhana yang murah senyum, yang lahir di Pulau Adunara, tepatnya di Desa Muda pada tanggal 3 November tahun 1979. Guru Nikolaus menjalani masa pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di kampung halamannya Klubagolit Adunara, Kabupaten Flores Timur, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas di Maumere, Kabupaten Sika. Dan saat ini Guru Nikolaus mengabdi sebagai guru honor di SMPK Santo Gabriel Larantuka. Berikut perjalanan singkat Nikolaus menjadi seorang guru. Pada awal tahun 2007, seorang Nikolaus Bayo Angin diterima bekerja sebagai pegawai cleaning service di Lembaga Pendidikan Non-Formal atau Sanggar Kegiatan Belajar SKB Kabupaten Flores Timur dengan hanya bermodalkan ijazah sekolah menengah atas. Memasuki tahun kedua, ia direkrut menjadi tutor PJOK pada pendidikan kesetaraan paket A setara SD dan paket B setara SMP. Nikolaus menjalankan tugas baru tersebut tanpa mempunyai keahlian khusus. Ia hanya mengandalkan pengalaman dan hobi, ucapnya sambil tersenyum. Persiapan untuk menjadi tutor paket A saat itu bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Ia belajar dari berbagai referensi dan sumber-sumber lain untuk meningkatkan keahliannya. Bahkan sampai-sampai ia harus mencuri kesempatan mengintip di balik jendela sebuah kelas yang sedang menjalankan proses belajar mengajar, hanya untuk mendengar dan melihat bagaimana cara mengajar seorang tutor senior yang sudah lama bekerja di lembaga tersebut. Semuanya itu dilakukan agar dapat mempersiapkan diri dengan baik dan tampil layaknya seorang tutor berpengalaman. Dalam upaya meningkatkan kinerja dan karier, pengalaman belajar secara otodidak terasa belumlah cukup, sehingga pada tahun 2008 ia memutuskan untuk bergabung menjadi salah satu mahasiswa D2 Universitas Terbuka UPBJJ Kupang dengan berbekal upah honorer yang ada kala itu, ucapnya sembari tersenyum. Akhirnya pada tahun 2011 ia lulus dan menyandang gelar ahli muda pendidikan olahraga. Seiring berjalannya waktu, ia mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sarjana S1 berkat kerjasama pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Mataram dalam program PPKHB atau Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar. Pelajaran hari ini tentang games beda. Tadi kita sudah melakukan peregangan di luar, sekarang kita peregangan praktik. Kamu sebelumnya maaf saya dulu. Francisca Baritonet, Anastasia Bribe, Joshua Arif. Baik, semua bisa berdiri mengelilingi meja. Pada tanggal 12 Desember tahun 2018 merupakan momen yang paling berkesan di dalam hidup Guru Nikolaus Bayo Angin. Ia akhirnya lulus dengan menyandang gelar sarjana pendidikan. Hingga kini, Guru Nikolaus telah mengabdi sebagai tenaga pendidik dan kependidikan selama lebih kurang 14 tahun.
Tercatat selama 10 tahun ia mengabdi sebagai guru atau pamong belajar di Lembaga Pendidikan Kesetaraan paket A, B, dan C. Dan sejak tahun 2019 ia mengabdi sebagai guru honorer di SMPK Santo Gabriel Larantuka. Awalnya ia hanya ditugaskan menjadi guru, akan tetapi dalam perjalanan mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas dan pembina sekaligus koordinator kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Banyak sekali tugas yang diberikan kepadanya pada berbagai kegiatan sekolah, akan tetapi dengan tanggung jawab penuh ia melaksanakannya. Guru Nikolaus saat ini berdomisili di gubuk sederhananya di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka bersama istri tercinta, Ibu Lilis, dan ketiga orang putra. Bagi saya menjadi guru sama dengan berkarya, karena setiap peserta didik selalu istimewa, ucapnya penuh yakin. Ketika dihadapkan pada persoalan honor atau upah kerja yang belum sepadan, Guru Laus dengan tenang dan tersenyum berkata, meski pendapatan tidak sebanding, isi dompet tidak begitu tebal, akan tetapi saya akan tetap menjadi guru, karena ini sudah menjadi pilihan hidup saya. Jadi dalam semua hal olahraga, kalau kita hanya mengharapkan ketika kita les kalau kita memulai lagi, maka itu sulit untuk berkembang. Olehnya, kalau ada peluang di masyarakat atau di rumah, ada peralatan atau permainan seperti ini, coba sering dilakukan. Baik, mengakhiri kegiatan kita, saya minta inayah untuk diri kita semua. Tos. Akhirnya saya hanya ingin mengatakan bahwa peserta didik adalah generasi emas Lama Holot dan bangsa Indonesia, pencipta karya di masa depan. Mereka wajib mendapatkan haknya dalam pendidikan. Dan saya ingin mengutip sebuah tulisan, teknologi secanggih apapun tidak akan pernah bisa menggantikan peran seorang guru. Akan tetapi, guru yang tidak melek teknologi akan tergeser di lindas zaman. Teruslah berkarya, karena guru yang berkarya akan selalu ada dalam sejarah, ucapnya penuh yakin dan percaya diri. Guru Nikolaus, engkau satu dari jutaan guru honorer di Indonesia, menjadi pelita yang tetap terang bagi generasi muda penerus bangsa. Teruslah berkarya. Halo, selamat pagi. Kenalkan, nama saya Ibu Lini. Saya rekan kerja dengan Nikolaus. Sehari-hari kami bersama di ruang guru. Saya mengenal beliau sebagai teman yang baik, senang saling bercanda, bersenda gurau. Dalam pelajaran yang saya lihat, kalau di sini kami ada banyak kekurangan sarana dan prasarana, contohnya di dalam olahraga yang dibawakan oleh Bapak Laus. Pernah sekali materi tentang lompat jauh, itu bagaimana beliau berusaha untuk bisa dilakukan oleh anak-anak. Itu Bapak Laus membawa anak-anak ke pantai dan melakukan olahraga lompat jauh.
Begitupun kalau materinya tentang badminton, itu dia berusaha bagaimana supaya anak bisa melakukan olahraga itu. Ada banyak hal yang dia buat agar materi yang dibawakan itu selalu bisa mencapai dengan tujuan pembelajaran yang ada. Dan saya kenal beliau, orangnya ramah, tidak pernah merasa bahwa beliau itu hebat, padahal kami melihat bahwa orangnya hebat, tapi dia selalu rendah hati dan sering menanyakan hal-hal yang dia rasa bahwa saya belum tahu. Dia akan bertanya, dia tidak pernah merasa bahwa dia itu hebat. Padahal setahu saya, kalau saya melihat keseharian beliau, saya rasa dia itu guru olahraga yang hebat. Selamat siang, saya Kristo Purhama, Wakil Ketua Komite SMP Gabriel, Larantuka. Pak Nikolaus Bayo Angin yang kami kenal adalah seorang guru honorer, sudah 4 tahun berada di sekolah ini. Beliau mengajar mata pelajaran PJOK. Sejauh yang kami kenal, beliau adalah seorang guru yang baik dan mau untuk terlibat di dalam banyak urusan di sekolah ini. Dalam pengalaman kami sebagai komite, tidak hanya untuk mengurus mata pelajarannya, tetapi ada beberapa kegiatan lain seperti ekstrakurikuler, pramuka. Pak Niko terlibat dengan sangat baik. Dalam beberapa kesempatan, Gabriel sebagai sebuah sekolah yang baik, yang rindang, Pak Niko sering ditemui duduk bercengkrama dengan para siswa di tempat-tempat seperti ini. Bagi kami ini adalah sebuah hal yang baik. Di tengah problematika remaja yang begitu banyak, dia memilih untuk menjadi teman bagi anak-anak itu. Tidak hanya menyalurkan ilmu di dalam kelas, tapi bagaimana di luar kelas dia bersama dengan anak-anak menjadi teman bercerita, menghasilkan solusi atau menyelesaikan beberapa persoalan yang mungkin ada bagi anak-anak remaja. Sehingga kami memberi apresiasi yang tinggi kepada Pak Niko yang biasa kami panggil Pak Laus dalam keseharian di sekolah ini. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Saya Suster Maria Ferdina Ferrer, Kepala SMPK Gabriel Larantuka. Mengenal sosok guru PJOK Pak Laus, bisa dipanggil. Sejauh ini kurang lebih 4 tahun. Saya mengenal beliau sebagai seorang guru yang dedikasinya luar biasa. Kebiasaan kami di lembaga ini, pada pagi hari 6:30 kami sudah harus berada di rumah menyambut atau menjemput siswa-siswi yang datang dari rumah menuju ke sekolah. Kami harus memberi rasa nyaman untuk anak-anak dan memberi atau menciptakan situasi di mana ada anak-anak merasa bahwa sekolah adalah rumah kedua untuk mereka. Dan Pak Laus ini, kalau beliau bertugas sebagai guru piket, maka 6:30 beliau sudah berada di sekolah. Apa saja kegiatan pagi hari yang dia lakukan? Ketika dia datang, sambil menunggu teman-teman guru yang lain dan juga siswa-siswa yang barangkali pagi belum sempat datang, dan 1-2 yang sudah ada, maka beliau mengajak mereka untuk menyiram tanaman yang ada di depan ruangan kelas atau ruangan, lalu juga membersihkan ruangan kelas. Kemudian setelah itu beliau akan berdiri bersama dengan para guru untuk menjemput siswa-siswi yang datang ke sini. Lalu untuk proses pembelajaran di dalam kelas, beberapa kali ketika saya supervisi, luar biasa sekali. Beliau sangat menguasai materi PJOK dan memang beliau mengampu mata pelajaran ini. Untuk soal tanggung jawab tidak dilakukan lagi. Saya beri contoh. Ketika menjelang ulang tahun sekolah Pancawindu SMPK Gabriel,
saya memberi tanggung jawab kepada beliau dan juga kepada salah seorang siapa juga Pak Nani namanya. Mereka berdua menangani satu jenis perlombaan yaitu futsal antar SD sekolah SD. Dan ini sebuah momen yang besar saya kira, karena banyak sekolah di Kabupaten Flores Timur ini tingkat SD yang ikut dalam kompetisi ini. Dan memang ini saya kira bukan kegiatan yang mudah. Ini butuh tanggung jawab yang luar biasa. Butuh pikiran dan ide bagaimana supaya kegiatan atau momen ini bisa berjalan dengan baik. Dan Pak Laus luar biasa. Kemampuannya luar biasa. Saya sangat memberi apresiasi. Beliau seorang guru yang luar biasa. Dari hal yang kecil beliau bisa buat apalagi tanggung jawab. Beberapa kali juga hal yang menarik untuk saya, ketika beliau datang ke sekolah, selalu saja ada siswa yang dia bonceng. Barangkali mungkin dia bertemu di jalan atau di mana, dia selalu berboncengan dengan satu atau dua siswa. Ini artinya dia merasa memiliki siswa. Lalu beliau seorang pendidik yang tegas, tetapi caranya sangat lembut. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana sejauh mana saya mengenal sosok Nikolaus Bayo Andi. Terima kasih, selamat pagi.